Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Septian Nidia. Saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat kemarin. Di sini saya membuat PPT dengan judul Tata Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Oke. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama tentang pengertian. Tata peraturan perundang-undangan adalah susunan hierarki dan sistem norma hukum tertulis dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang berlaku mengikat dalam suatu negara di Indonesia. Tata peraturan ini mengatur urutan kekuatan hukum, mana aturan yang lebih tinggi, mana yang harus diikuti. Selanjutnya, secara sederhana, tata peraturan perundang-undangan berarti sistem urutan peraturan dari tingkat tertinggi ke terendah, mengatur kewenangan pembentukan peraturan, menjadi pedoman agar tidak terjadi konflik antar aturan. Dasar hukum pengaturan tata peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, sebagai sarana pengaturan. Yang kedua, mengatur kehidupan masyarakat agar tertib, aman, dan teratur. Yang ketiga, sebagai sarana rekayasa sosial atau social engineering. Yang keempat, mengarahkan perubahan sosial sesuai tujuan, misalnya pembangunan. Selain itu, ada fungsi-fungsi lain. Yang pertama, sebagai sarana pengendalian sosial. Yang kedua, mengontrol perilaku masyarakat agar sesuai norma hukum. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Yang keempat, menjamin adanya aturan yang jelas. Yang kelima, sebagai sarana perlindungan hukum. Dan yang terakhir, melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Hierarki peraturan di Indonesia. Urutan pengaturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR atau TAP MPR. Yang ketiga, undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam, peraturan daerah atau Perda. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri peraturan perundang-undangan. Yang pertama, bersifat mengikat umum. Yang kedua, dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Yang ketiga, memiliki hierarki yang jelas. Yang keempat, berlaku secara nasional atau daerah. Ciri-ciri peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, berbentuk tertulis. Aturan dibuat secara resmi dalam bentuk dokumen hukum tertulis, sehingga dapat dibaca, dipelajari, dan dijadikan pedoman masyarakat. Contohnya, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Daerah. Dibuat oleh lembaga yang berwenang, tidak semua orang dapat membuat hukum. Hanya lembaga tertentu yang diberi kewenangan oleh negara. Contohnya, DPR bersama Presiden membuat undang-undang, Presiden membuat peraturan pemerintah, Menteri membuat peraturan menteri, dan Gubernur atau Bupati membuat peraturan daerah bersama DPRD. C. Bersifat mengikat. Aturan berlaku bagi seluruh masyarakat atau pihak tertentu sesuai ruang lingkupnya, yang artinya masyarakat wajib mematuhi, pelanggaran dapat dikenai sanksi. D. Memiliki kekuatan hukum. Setiap aturan memiliki tingkat kekuatan berbeda sesuai hierarkinya. Prinsipnya, aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. 3. Tujuan tata peraturan perundang-undangan. Sistem tata peraturan dibuat untuk beberapa tujuan penting. Pertama, menciptakan ketertiban. Aturan membantu masyarakat hidup tertib dan teratur. Contohnya seperti aturan lalu lintas, aturan pendidikan, dan aturan pajak. Tanpa aturan, kehidupan masyarakat akan kacau. Memberikan kepastian hukum. Masyarakat mengetahui apa yang boleh dilakukan, apa yang dilarang, dan apa akibat jika melanggar. Hal ini membuat hukum menjadi jelas dan adil. Selanjutnya, melindungi hak dan kewajiban peraturan. Peraturan melindungi hak warga negara. Yang kedua, hak pemerintah. Selanjutnya, contohnya hak mendapat pendidikan, hak memperoleh perlindungan hukum.
Selanjutnya, mencegah konflik antar aturan dengan adanya hierarki. Aturan yang lebih rendah harus mengikuti aturan di atasnya sehingga tidak saling bertentangan. Selanjutnya, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di Indonesia, urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hierarki dari tertinggi ke terendah adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang dikenal dengan UUD 1945. Ini adalah hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan harus sesuai dengan UUD 1945. Baik, saya akan menjelaskan isi UUD. Jadi isi UUD itu mengatur yang pertama bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, kekuasaan lembaga negara, dan dasar negara. Contohnya, hak pendidikan. Selanjutnya, kebebasan beragama. Dan yang terakhir, pembagian kekuasaan negara. Ketetapan MPR atau TAP MPR merupakan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Contohnya seperti TAP MPR tentang Pancasila. Selanjutnya undang-undang atau UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Undang-undang UU dibentuk oleh DPR bersama Presiden. Mengatur hal-hal penting bagi negara. Contohnya UU Pendidikan, UU Kesehatan, UU Pemilu, Perpu. Dibuat Presiden dalam keadaan mendesak. Namun, Perpu harus mendapat persetujuan DPR. Selanjutnya ada peraturan pemerintah atau PP dibuat oleh Presiden untuk menjelaskan undang-undang. PP menjelaskan lebih rinci isi UU agar dapat dilaksanakan. Contohnya, UU Pendidikan dijelaskan teknisnya dalam PP. Selanjutnya ada peraturan presiden atau yang kita kenal sebagai Perpres, dibuat presiden untuk menjalankan pemerintahan atau melaksanakan aturan lebih tinggi. Biasanya mengatur kebijakan nasional atau tugas lembaga administrasi pemerintahan. Selanjutnya ada peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi yang dibuat oleh DPRD provinsi bersama gubernur, berlaku dalam wilayah provinsi tertentu. Contohnya, seperti ada aturan pajak, aturan pajak daerah, tata ruang wilayah provinsi. Selanjutnya, peraturan daerah kabupaten atau kota yang dibuat DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota, berlaku di daerah masing-masing. Contohnya, jam operasional usaha, retribusi daerah, dan kebersihan kota. Prinsip dalam tata peraturan perundang-undangan yang pertama adalah lex superior derajat legi inferiori, yang artinya aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah. Contohnya, perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang karena perda lebih tinggi. Selanjutnya ada lex specialis derogat legi generalis, yang artinya aturan khusus mengalahkan aturan umum. Contohnya, aturan khusus perpajakan lebih diutamakan dibanding aturan umum administrasi. Selanjutnya ada lex posterior derogat legi priori, yang artinya aturan yang lebih baru mengesampingkan aturan lama jika mengatur hal yang sama. Selanjutnya, mengapa hierarki sangat penting? Hierarki penting karena yang pertama menentukan kekuatan hukum. Jadi kita tuh mengetahui aturan mana yang harus diprioritaskan begitu. Yang kedua mencegah tumpang tindih aturan. Jika semua lembaga membuat aturan tanpa urutan jelas, akan terjadi kekacauan hukum. Yang ketiga, yang selanjutnya menjamin keselarasan hukum. Semua aturan harus sesuai dengan dasar negara dan konstitusi. Selanjutnya memberi pedoman pembentukan aturan. Pejabat negara mengetahui batas kewenangannya. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, aturan lalu lintas. UUD menjamin ketertiban masyarakat. UU lalu lintas mengatur kendaraan. PP mengatur teknis kendaraan. Perda mengatur parkir daerah. Semua saling berkaitan. Contoh selanjutnya, pendidikan. UUD menjamin hak pendidikan. UU Sistem Pendidikan Nasional mengatur pendidikan nasional. PP mengatur kurikulum. Perda mengatur pendidikan daerah. Oke, selanjutnya ada akibatnya jika tidak ada tata peraturan. Apa sih akibatnya kalau tidak ada tata peraturan? Jika tidak ada sistem hierarki, aturan akan saling bertentangan. Masyarakat bingung, penegakan hukum kacau, penyalahgunaan kekuasaan meningkat, dan keadilan yang sangat sulit tercapai.
Baik, di sini saya akan langsung aja membacakan kesimpulan. Tata peraturan perundang-undangan adalah sistem urutan aturan hukum di Indonesia yang mengatur hubungan antara peraturan berdasarkan tingkat kekuatannya. Fungsi utamanya menciptakan ketertiban, memberi kepastian hukum, mencegah konflik aturan, dan memastikan seluruh aturan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ini, aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Setiap lembaga memiliki kewenangan tertentu dalam membuat aturan, dan seluruh masyarakat wajib mematuhi aturan yang berlaku. Baik, sekian penjelasan dari saya. Maaf bila banyak salah kata atau salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.